belum dikatakan selesai kalau baru dan dev doang. Itu biasanya divalidasi dengan mekanisme demo. Oke, demo. Jadi kan kita tadi sprint, terus kita udah ada target, di akhir sprint kita akan demokan. Oke. Selamat datang di Tech Velorum. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mungkin ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan udah di spoiler ya mengenai Agile, tapi kita lebih ke membahas mengenai SDLC-nya atau yaitu Software Development Lifecycle, dan lebih khusus itu di refactor itu seperti apa kayak gitu. Karena SDLC ini di berbagai perusahaan mungkin punya approach sendiri-sendiri ya gitu ya. Ada yang mungkin pakai Agile, ada yang masih menggunakan sistem lama yang waterfall kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih SDLC kayak gitu dan bagaimana proses yang terjadi di refactory, karena ya pada minggu yang lalu ya kita sudah melakukan pembahasan yang mengenai SOP kerja, dan itu membahas juga mengenai hal tersebut nih. Nah, oke, ya langsung Mas Man ini. SDLC di refactory ini apa saja sih yang dilakukan kayak gitu, dan kita menggunakan prinsip atau metode apa ini? Kalau di development prosesnya kita dari dulu sampai sekarang itu selalu menggunakan agile development. Dan jarang sekali, bahkan mungkin hampir nggak pernah kita menggunakan waterfall. Agile-nya sendiri kita paling sering itu sprint modelnya. Kanban kita ada, cuma biasanya itu di project client. Jadi kalau di refactory-nya sendiri kita jarang sekali menggunakan Kanban, biasanya tetap agile. Tapi sebenarnya kalau di refactory untuk operasional development-nya itu dibagi menjadi tiga fase. Jadi ada fase pre-development, ada development, ada post-development. Jadi kalau di refactory, jadi ketika project atau klien ini ingin mengajukan pembuatan program atau sistem lah ya, kita bilang itu akan masuk, dan hal yang pertama dilakukan itu bukan langsung develop. Jadi kita masuk ke pre-development tadi. Pre-development tadi isinya adalah satu itu gathering requirement, sama nanti ada purpose solution. Jadi ini dilakukan oleh, kalau di refactory ada namanya principal. Jadi teman-teman di principal itu akan melakukan diskusi dengan domain expert, kita sebutnya dengan domain expertnya masing-masing klien. Kita diskusi, yang dibahas itu adalah apa sih yang mau dibuat sebenarnya, terus fitur besar apa yang tercover, terus batasannya sampai seberapa, terus kalau udah ada sistem existing, gimana sistem itu berjalan, terus ya tadi scope-nya sampai berapa. Dari pembahasan itu di awal oleh tim prinsipal itu akan dibuat list modul yang akan kita kerjakan dan perkiraan waktunya. Jadi perkiraan waktu pekerjaan yang dikonvert menjadi story point. Jadi berapa lama ini kerjakan, story point-nya berapa, modulnya apa aja. Lalu selain itu juga ada usulannya tadi juga ada teknologi yang akan digunakan. Jadi contoh kita mau menggunakan IDP apa nih, atau cloud provider apa, GCP kah, atau AWS, atau Linux, atau ya terserah, maksudku bisa di situ usulan teknologi, terus ya penggunaan IDP, apakah perlu, berapa service yang akan kita gunakan, ya seperti itu, macam-macam, dengan juga milestone-nya. Timeline berarti ya? Ya, timeline ini timeline besar ya, bukan, karena ini kan gambaran besar di awal, jadi apa saja serta desain infrastrukturnya. Jadi contoh kalau kita biasanya itu desain infrastrukturnya kita kasih purpose untuk cloud-nya. Di dalam cloud itu kita gunakan apa, CloudNet, VPC, terus di sini ada gateway-nya pakai apa dan sebagainya, itu ada semua di situ.
Nah, setelah itu terjadi, baru kita masuk biasanya namanya fase planning. Oke, planning ya. Planning itu lebih ke manajemen sebenarnya, manajemen proyeknya. Jadi dari semua tadi yang udah di spek, kita akan bagi menjadi beberapa milestone biasanya. Roadmap-nya ada dulu. Ini fase A, ini ngapain, terus milestone-nya dibuat. Dari milestone ini akan menjadi target per masing-masing sprintnya. Oke. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin soal sprint ya. Nah, apakah sprint ini ada waktunya kayak gitu? Karena kalau kita melihat ya, ada yang 1 sprint 1 minggu, ada yang 1 sprint terjadi di 2 minggu kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak ada batasan khusus ya. Ya, biasanya sprint itu kalau di kita itu 1 sampai 2 minggu ya. Dan jarang sekali itu sampai 1 sprint itu 3 minggu, itu jarang. Oke, berarti idealnya itu kita seharusnya setiap sprint itu udah ada targetnya masing-masing gitu ya. Idealnya ya. Tapi ya kita realitas saja. Oke. Nggak selalu semua itu berjalan ideal. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya udah ada proses namanya planning, tetapi memang di agile development ini kan kita juga mengenal ya adanya namanya grooming kayak gitu ya. Apakah ini harus selalu ada gitu atau memang seperti apa ini? Gini, kalau ini Grooming di dalam sprint yang mau kita kerjakan contoh semisal. sebenarnya gini, ini tergantung ya. Jadi iterate planning. Jadi ada yang seseorang nge-planning itu biasanya ada itu planning besarnya untuk 1 tahun ke depan. Oke. Itu udah ada yang seperti itu. Ada yang juga ini masih per bulanan dan ini dynamic maksudku. Oke. Tapi tetap di awal memang ada seperti itu. Jadi seperti sebelum sprint start ya, start itu selalu ada ya tadi dari sisi PM untuk membahas hal tersebut sebelum dieksekusi sama engineer ya. Sama lead biasanya. Engineer itu jarang. Engineer itu biasanya kalau tim member ya, ini yang biasanya terjadi ya, itu ketika mau di-assign project, task maksudku, itu baru terjadi diskusi dengan engineer. Daily-nya yang terjadi kita biasanya ada 2 kali meeting. Oke. Jadi meeting di pagi hari biasanya untuk bisa assign kalau itu kan plan dan sebagainya, atau juga bisa ya pembagian langsung. Oke. Terus ada klarifikasi flow biasanya, flow dan requirement. Terus blocker kalau ada kemungkinan blocker ya. Terus ada namanya diskusi tentang pendekatan yang mau kita lakukan untuk task tersebut. Itu ada di pagi hari. Yang kedua itu ada di akhir hari ketika end of day ya. Biasanya kita report progress, apa yang kurang, apa yang udah selesai dan blockernya apa kalau ada, terus tas-tas yang akan dilanjutkan di hari berikutnya. Oke, kalau nggak selesai ya. Oke, berarti artinya di sini harus ada 1 orang yang mengontrol ya dalam sebuah penjalanan sprint itu ya. Jelas, itu biasanya kita sebut Scrum Master, tapi kalau di Refactory itu di handle oleh project manager. Ya, PM ya. Oke, idealnya kan seperti itu. Nah, apakah nih dalam sebuah penjalanan sebuah sprint ini kan artinya kita ya hampir pasti mungkin ya selalu menemukan sebuah dinamika yang setiap 1 sprint itu berbeda-beda. Nah, apakah ada semacam retro gitu untuk mengevaluate apakah sprint yang dilakukan ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan kayak gitu? Ya, itu masuknya di post development. Post development. Jadi, bukan post development, itu iterate development. Jadi kan tadi kan kita masih pada tahap daily. Terus di daily itu sebenarnya ada lanjutannya lagi Bu kalau di sini. Jadi ada namanya testing, ada namanya tadi di daily-nya ada pull request, terus deployment-nya seperti apa, itu di daily-nya terjadi. Terus ada lagi namanya itu ya tadi retro ini terjadi di akhir sprint, tapi sebelum itu terjadi kalau di Refactory itu selalu ada demo. Oke, ya berarti artinya setiap engineer itu di Refactory setiap hari itu bakal melakukan ya development task ya seperti biasa normalnya, kemudian di akhir hari mereka harus report dan melakukan pull request gitu ya. Dan ya harus memastikan itu terdeploy gitu berarti ya, harus terdeploy sampai itu di testing gitu dan bisa tes. Oke, sampai bisa testing. Nah, artinya itu satu flow gitu
bisa dikatakan selesai developmentnya, tapi belum dikatakan dan ini berarti ya? Belum. Jadi sebenarnya kalau di refactory kita ada macam-macam ya untuk proses definition of done ini. Jadi pernah aku di satu project itu dihitung done ketika itu udah ada di production environment. Berarti artinya panjang ya prosesnya ya, belum dikatakan selesai kalau baru dan dev doang. Itu biasanya divalidasi dengan mekanisme demo. Ketika udah demo baru yang tadi kamu tanyakan itu tentang retro. Ya biasanya kan ya kita diminta untuk mengisi gitu ya, what went well, kemudian apa yang bisa kita perbaiki kayak gitu ya. Nah artinya berarti agile pun juga masih bisa berubah lagi ya, tergantung hasil retro ataupun kesepakatan yang itu ya. Biasanya kan yang nggak mesti kita lakukan ya nggak dilakukan ya gitu di sprint berikutnya. Kalau agile-nya itu lebih ke fokus ke requirement sebenarnya sama behavior dari sebuah sistemnya. Behaviornya. Jadi mungkin aja dari produk ya biasanya sering berubah kan produk karena memang development kita harus align dengan bisnis. Oke, berarti itu bisa saja terjadi, misalkan kita udah tahu nih dalam satu buah sprint kita mau ngedevelop apa gitu. Kemudian di tengah-tengah ataupun ya masih sprint berjalan nih ada perubahan ya gitu. Kalau sprint idealnya enggak, tapi idealnya di enggak. Sprint berikutnya ya. Oke, tetapi ada nggak yang misalkan case khusus gitu? Selalu ada, karena realitasnya itu yang terjadi terutama di beberapa project di dalam negeri sendiri ya. Itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi tiba-tiba di tengah sprint nambah gitu ya atau ngerubah biasanya. Nambah sih jarang ngerubah karena ada insight baru. Tapi ya itu tergantung nanti dari lead sama project manajernya, ini mau dikerjakan di sprint ini atau sprint berikutnya. Masih ada slotnya apa enggak gitu ya? Tetap itu negosiasi. Maksudnya kan kayak trend. Biasanya kan produk itu kan lihat tren, terus lihat kegunaan untuk usernya, fiturnya seperti apa, macam-macam lah itu. Dan itu kan align dengan bisnis. Maksudnya untuk apa kita develop sesuatu tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa ditransaksikan. Itu kan sama saja kayak tugas kuliah lah ya, yang belum value-nya masih nilai, tapi bukan value real ya, benar. Itu kan sangat berpengaruh untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Nah tadi kan udah pre-development, kemudian postnya ini apa nih? Kalau post sendiri, kalau di kita biasanya adalah report dari list dari fitur kita semua yang udah develop apa aja gitu ya, apa aja yang ada perubahan tadi dari planningnya kita integrasi kita buat sendiri, nah itu kan harus dirubah, atau planningnya kita buat sendiri ternyata bisa menggunakan eksternal ya. Itu juga berubah lagi, bisa ditulis di reportnya itu terus waktu pengerjaannya, terus story point yang udah diselesaikan, ternyata kita asumsikan ada 3.000 story point, ternyata selesai dengan 3.500 lah. Ini kan kelebihan berarti. Ya, ada problem kan di sini, harus ada reasonnya. Nomor 2, selanjutnya itu biasanya kita estimasi cost. Biaya berarti ya? Biaya infra, ini kan nggak gratis ya. Kita pada saat development kita memakai CI/CD-nya berbayar, contohnya, ataupun kita pakai cloud provider, itu kan tiap harinya juga ada cost-nya. Jadi berapa cost development kita per harinya, per bulannya berapa, keseluruhan infra yang di-include-kan itu apa aja. Jadi ini sangat penting untuk proses optimize. Dan juga kalau dibutuhkan biasanya kita ada namanya itu incident response. Incident response. Kalau memang dibutuhkan, tapi ini nggak required ya. Karena biasanya satu proses ya udah, proses develop selesai. Incident response ini ada di daily, tapi daily yang udah berjalan. Jadi nggak required ini biasanya. Ya namanya insiden ya gitu ya. Ya tergantung ada insiden apa enggak kan. Mekanismenya seperti apa, severity-nya dan sebagainya. Teman-teman, itu saja ya pembahasan mengenai SDLC yang memang khususnya di refactor itu seperti apa. Yaitu tadi
sudah dijelaskan sama Mas Fani ya mengenai development life cycle-nya. Nah ini harus dipahami juga nih sama teman-teman engineer terutama di refactory ya. Tapi kalau teman-teman secara umum gitu ya, proses development tadi kita bisa mengenal dua metode sebenarnya ya, yang kalau sekarang ini memang lebih banyak ke agile-nya dibandingkan pakai waterfall. Ya memang masih ada gitu yang pakai waterfall kayak gitu. Dan itu juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu Tech Velodrome. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.